Dan saudara, untuk selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk memantau dari berbagai daerah. Namun sebelumnya, saudara, tim Basarnas melakukan evakuasi korban yang terluka akibat banjir bandang dari wilayah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. 8 orang dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam. Karena banyak jalan yang terputus, saudara, para korban dibawa menuju Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dengan menggunakan helikopter. Nagari Salareh Aya Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang terisolasi akibat banjir dan juga longsor yang tengah melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rata-rata, saudara, korban mengalami patah tulang dan patah terbuka sehingga perlu penanganan medis yang lebih memadai. Selain fokus untuk mencari korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka akibat kejadian bencana juga menjadi fokus dan perhatian utama tim gabungan. Ternyata jauh dari apa yang saya perkirakan. Kita sampai di sana ternyata cukup banyak, sehingga keputusan kita korban yang kita angkut karena kondisinya luka terbuka rata-rata akibat luka pada saat terjadinya bencana waktu itu. Jadi rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya, dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Dan saudara, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk memantau langsung dari Padang, Sumatera Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes. Rio, silakan dengan laporan Anda bagaimana tentang update terkini di sana. Ya, Tata dan juga saudara, hingga sore ini data terus bergerak dari data resmi yang dirilis oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui website resminya. Itu hingga pukul 3:15 ini, itu jumlah korban yang meninggal dunia sudah mencapai 129 orang, dan di mana 118 orang diantaranya masih dinyatakan hilang. Jadi total jumlah korban itu terus bergerak. Dan saat ini saya berada di salah satu kecamatan yang terdampak parah di Kota Padang, yaitu di Kecamatan Koto Tangah, di Jalan Kampungan 2. Di sini ini salah satunya adalah banjir bandang juga menerjang di daerah ini. Ini di posko di belakang saya adalah posko bantuan dan juga posko pengungsian yang dijadikan oleh warga. Di sini bisa disampaikan bahwasanya bantuan sudah banyak dan masih menumpuk di sini, belum disebar ke masyarakat yang terdampak. Tadi juga ada kedatangan dari Menko bidang pangan, Bapak Zulhas juga datang ke sini, dan kedatangan beliau itu disambut oleh isak tangis oleh korban yang ada di sini karena mereka mengaku belum menerima bantuan di TKP. Jadi mereka harus datang ke sini untuk menyebut dan memohon-mohon dulu baru bisa mendapat bantuan dari posko ini, sehingga dia menyampaikan kekesalannya dan menangis kepada Bapak Zulhas tadi. Demikian, Tata. Baik, Rio. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk para pengungsi di sana? Apakah logistik sudah secara merata diberikan? Ya, ini kembali lagi kepada tipikal masyarakat karena di sini bantuan logistik itu sudah memadai, tapi memang masih menumpuk di sini dan terfokus kepada warga yang mengungsi di sini. Sementara ada beberapa di antara warga kita yang masih enggan untuk mengungsi. Ketika mereka merasa sudah aman, mereka kembali ke rumah dan untuk bersih-bersih, mereka tidak kembali lagi ke pengungsian ini. Sehingga ini luput dari pantauan dari tim gabungan. Dan tadi ibu tadi sudah didata kembali oleh tim yang ada di posko ini dan segera berjanji akan mengantarkan bantuan ke rumah dia karena dia memang tidak ingin di sini di posko pengungsian yang ada di masjid ini. Demikian, Tata. Kalau untuk kendalanya sendiri di sana, apa saja kesulitan-kesulitan ketika menyalurkan distribusi logistik bantuan di sana, Rio? Ya, untuk di Kota Padang sejauh ini penyaluran berjalan lancar karena tidak ada akses yang terputus di sini, kecuali untuk di daerah Kecamatan Koto Pau itu ada 1-2 titik pemukiman yang diperkirakan berjumlah kakak lebih kurang 50 kakak.
di daerah Batu Busuk namanya, itu memang terisolasi. Dan untuk menyalurkan bantuan pemuda-pemuda di sana, dia bergerak menjadi relawan kebencanaan, memikul bantuan logistik baik itu berupa pakaian, berupa obat-obatan dan makanan. Itu mereka pikul menyusuri tebing-tebing perbukitan itu dapat menjangkau daerah yang masih terisolasi tersebut. Dan untuk sejauh ini itu koordinasinya sudah bagus dan bantuan sudah tersampai ke sana. Sementara untuk kabupaten kota yang lain itu ada 2 kabupaten kota yang juga cukup dampak terparah, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan juga Kabupaten Agam. Nah, di Kabupaten Agam ini di Malala itu masih ada daerah yang terisolasi dan juga di daerah penyelayan tadi dan juga di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, dari 2 kabupaten ini penyalurannya memang harus melalui udara dan itu sudah dilakukan, dan juga melalui di Pasaman Barat itu melalui jalur laut penyaluran bantuannya, dan juga sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemarin itu Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pasko, sudah sampai ke titik-titik yang belum terjangkau dengan helikopter dan juga menggunakan kapal untuk menyalurkan bantuan bagi warga yang di sana. Demikian, Tata. Baik, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan terus kami lanjutkan seusai jeda, tetaplah bersama kami.